Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Amanda Nicola dari tempat 502 dengan NIM 101213136 akan mempresentasikan tugas besar antena dan propagasi. Untuk yang pertama-tama, apa sih itu antena? Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini, antena yang dibuat oleh kelompok saya yaitu antena microstrip dengan frekuensi 4,3 GHz. Antena microstrip merupakan salah satu jenis antena yang berbentuk papan tipis dan mampu bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Antena microstrip dibuat dengan menggunakan sebuah substrat yang mempunyai 3 buah elemen dasar, yaitu radiasi, radiator, elemen substrat atau substrate, dan elemen pertahanan atau ground. Selanjutnya ada beberapa teknik pencatuan. Di sini ada 5. Yang pertama, proximity coupling, yaitu pencatuan ini menggunakan 2 lapisan substrat dengan patch antena berada di lapisan atas dan jalur microstrip berada di lapisan bawah. Selanjutnya ada microstrip feed line. Teknik ini melibatkan pencatuan sinyal RF langsung ke patch antena dengan menggunakan jalur transmisi microstrip. Yang ketiga ada coaxial probe feed. Dalam teknik ini, probe coaxial digunakan untuk pencatuan sinyal RF langsung ke patch antena. Lalu ada slot line feed. Teknik ini menggunakan celah dalam ground plane untuk mencatu sinyal ke patch antena. Yang terakhir ada aparatur coupling. Pencatuan ini melibatkan penggunaan aparatur atau bukaan di ground plane yang memisahkan patch antena dari jalur transmisi. Untuk antena yang kami buat di simulasi menggunakan CST Studio 2019 itu menggunakan teknik pencatuan proximity coupling. Nah, ada beberapa parameter antena yang nantinya. Yang pertama ada fault standing wave ratio atau VSWR, kedua gain antena, ketiga return loss, keempat polarisasi antena, kelima bandwidth, dan keenam pola radiasi antena. Nah, berikut adalah kalkulasi patch antena microstrip. Yang pertama ada menghitung lebar atau width, kalkulasi efektivitas dielektrik konstan, kalkulasi panjang efektivitas, kalkulasi panjang ekstensi delta L, kalkulasi panjang sebenarnya patch. Nah, berikut ada beberapa parameter pembuatan antena ini yang kita masukkan dalam simulasi CST. Parameter nilai pembuatan antena dengan frekuensi 4,3 GHz atau 4300 MHz. Yang pertama ada WP with patch dengan nilai 20, kedua ada WG with ground plane dengan nilai 50, yang ketiga ada WF with feed line dengan nilai 3,4, yang keempat ada T tebal konduktor 0,035, yang kelima ada LP link patch nilai 16, yang keenam ada LG atau line ground plane dengan nilai 50, yang ketujuh ada LF line feed line dengan nilai 30, yang kedelapan ada H tebal substrat dengan nilai 1,15, yang ke-9 ada A panjang shield senilai 2. Berikut adalah antena tampak depan dan tampak belakang. Dapat dilihat di sini ada bolongan, ini menandakan dia adalah pencatuannya proximity coupling. Nah, selanjutnya ada di bagian pola radiasi. Pertama-tama, pola radiasi itu adalah bentuk pancaran dari sebuah antena dalam bentuk koordinat bola. Pola radiasi sebuah antena terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pola radiasi unidireksional, omnidireksional, bidireksional, dan isotropis. Untuk pola radiasi antena yang kami buat di simulasi ini, pola radiasinya berbentuk unidireksional. Nah, dia memancar ke satu arah. Kenapa dia bisa memancar ke satu arah? Karena kita menempatkan ground plane sendiri sebagai reflektor. Karena ground plane-nya berada di bagian belakang dari patch-nya, itu membuat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari patch terpantul karena ada ground plane di belakangnya, sehingga terpantul semua ke depan, menyisakan sedikit di bagian belakang, sehingga ini berada di satu arah pantulan, sehingga menjadi unidireksional.
Dan untuk gainnya sendiri dapat dilihat di sini, gainnya senilai 6,501 dBi untuk frekuensi 4,3 GHz. Selanjutnya ada bandwidth dan return loss. Bandwidth sebuah antena didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana kerja antena yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti impedansi masukan, pola radiasi, bandwidth, pola radiasi gain, efisiensi, VSWR, return loss, dan sebagainya. Lalu untuk return loss adalah perbandingan antara amplitude dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitude gelombang yang dikirimkan. Return loss dapat menjadi akibat adanya ketidaksesuaian impedansi atau mismatch antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban atau antena. Untuk return loss sendiri kita bisa melihat nilainya minus 16,602002 yang ini. Lalu untuk bandwidthnya sendiri ada di bawah sini. Kita mengambil nilai yang berada di sini. Dari sini. Selanjutnya ada fault standing wave ratio. VSWR adalah perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri standing wave maksimum dengan minimum. Kondisi yang paling baik adalah ketika VSWR bernilai 1, yang berarti tidak ada refleksi ketika saluran dalam keadaan matching sempurna. Kebanyakan menetapkan nilai kurang dari 2 itu sudah termasuk bagus, dan dalam hasil simulasi ini VSWR antenanya bernilai 1,3547305, yang berarti nilai VSWR bisa terbilang bagus karena kurang dari 2 dan senilai 1. Selanjutnya ada di polarisasi antena. Polarisasi antena adalah polarisasi dari gelombang yang ditransmisikan oleh antena. Definisi lain adalah arah gerak median listrik dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena pada lob utamanya. Polarisasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu polarisasi linear, sirkular atau melingkar, serta eliptikal atau elips. Untuk ini polarisasinya itu polarisasi linear. Dapat dilihat di frekuensi 4,3 GHz dengan lob magnitudenya 6,51 dBi. Dan ini polarisasinya. Sama seperti polarisasi sebelumnya, berbentuknya ini unidireksional satu arah karena di belakang patch-nya itu terdapat ground plane sebagai reflektornya. Misalnya tidak ada ground plane di belakangnya, maka hasilnya akan menjadi omnidireksional atau nanti polarisasinya sirkular. Jadi untuk kesimpulannya, antena microstrip rektangular dengan teknik pencatutan proximity coupling pada frekuensi 4,3 GHz atau 4300 MHz menunjukkan kinerja yang baik dengan return loss sebesar minus 16,602002 dB dan VSWR sebesar 1,3547305, yang berarti antena ini efisien dalam memancarkan sinyal tanpa banyak kehilangan daya. Antena ini memiliki gain 6,501 dBi pada frekuensi 4,3 GHz atau 4300 MHz, menunjukkan kemampuan memperkuat sinyal. Bandwidth yang diperoleh adalah 146,9 MHz, mencakup frekuensi dari 4,2213 GHz hingga 4300 MHz atau 4,3 GHz, yang cukup luas untuk aplikasi tertentu. Penggunaan ground plane di belakang antena meningkatkan directivitas dan mengubah pola radiasi menjadi lebih terarah dibandingkan tanpa ground plane, yang akan menghasilkan pola radiasi omnidireksional secara keseluruhan. Desain antena ini menunjukkan performa yang baik dan optimal untuk frekuensi 4,3 GHz atau 4300 MHz. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.